Shalom jemaat Tuhan, seminggu yang akan datang kita akan merayakan hari raya Natal. Kita bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat yang memberikan kita damai sejahtera bagi orang yang percaya pada Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menjelaskan firman, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, berfirmanlah kepada kami mohon Roh Kudus pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Judul kita, tema kita pada saat ini adalah Malaikat Surgawi. Malaikat Surgawi. Kalau kita merayakan Natal, pasti tidak akan tertinggal berita tentang Malaikat Surgawi. Mari kita mempelajarinya. Mari kita lihat dalam Matius pasal 1 ayat 20-21. Yang hitam saya bacakan, yang biru kita semua bacakan. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata bersama-sama, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya ulangi bagian terakhir, engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Oke, itu dari Injil Matius pasal 1. Kita lihat satu bagian lagi. Lukas pasal 2 ayat 9-12. Dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Bersama-sama kita baca. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bersama-sama, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tema kita adalah malaikat surgawi. Terus sekalian, nah setiap kali berita Natal disampaikan, tidak ketinggalan dibacakan figur malaikat Gabriel. Tentunya dengan malaikat-malaikat yang lain. Tapi ketika berita disampaikan kepada Maria dan Yusuf, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel, ini malaikat khusus dari Tuhan, menyampaikan berita yang sangat istimewa kepada Maria dan Yusuf. Lalu para malaikat bernyanyi di padang belantara. Bukan hanya satu malaikat, para malaikat, kita tidak tahu berapa banyak. Para malaikat bernyanyi di padang belantara, disaksikan oleh para gembala. Disaksikan oleh para gembala. Ya. Namun masih ada saja sebagian orang di dunia ini yang menyaksikan keberadaan para malaikat. Mereka menyaksikan, mereka bilang nggak ada gitu. Ya, mereka menyaksikan keberadaan para malaikat. Sekalian, apakah malaikat surgawi itu ada? Pertanyaan pertama, apakah malaikat surgawi itu ada? Sekalian, itu pertanyaan mereka. Sekalian, seorang bernama Sadhu Sundar Singh percaya akan keberadaan malaikat. Ya, ini orang terkenal. Kalau sudah pernah ingat satu buku judulnya Si Jubah Kuning, itulah Sadhu Sundar Singh yang percaya akan keberadaan malaikat. Nah, saudara sekalian, dalam perjalanan pulang dari menginjili masyarakat di Gunung Himalaya, ini gambarnya Gunung Himalaya, dia harus melewati jalan setapak yang menuju ke sebuah sungai. Dia harus melewati jalan setapak yang menuju ke sebuah sungai. Dia melihat sungai itu terlalu lebar dan sangat deras arusnya untuk dilalui. Ya. Waktu itu hari sudah malam. Sementara itu ia mendengar suara binatang buas yang makin ramai terdengar mendekatinya. Sehingga membuat Sadhu Sundar Singh jadi sangat takut. Ya, kalau kita seperti Sadhu Sundar Singh ya pasti akan bahkan mengalami perasaan yang lebih takut lagi. Ya, mendengar suara binatang buas. Ya, sekalian. Apa yang harus dilakukannya?
Bayang kematian sudah menghantui pikirannya. Waduh, matilah aku. Ya. Ketika air matanya sudah mulai berlinang, tiba-tiba ia melihat di seberang sungai sana ada seorang yang sedang menghangatkan dirinya sendiri dengan api. Dia melihat di seberang sungai sana ada seorang yang sedang menghangatkan dirinya sendiri dengan api. Lalu orang itu berteriak kepada Sudarsing, "Jangan khawatir, saya datang untuk menolongmu." Ya. Tidak diminta, tapi orang itu langsung menawarkan dirinya, "Jangan khawatir, saya datang untuk menolongmu." Ya. Lalu seketika itu juga orang itu menyeberangi sungai tanpa rasa takut dan menghampiri Sudarsing. "Duduklah di atas punggungku, jangan takut," katanya. Nah, seperti gambar ini ya. "Duduklah di atas punggungku, jangan takut," katanya. Ya, Sudarsing duduk di atas punggung orang itu dan digendong ke seberang sungai. Sambil digendong, Sudarsing berpikir, orang ini pasti tinggal di dekat sini dan sudah terbiasa untuk menyeberangi sungai ini. Saya harus ber-PI kepadanya. Ya, Saudara Sudarsing jiwanya jiwa ber-PI luar biasa. Ketika dia melihat orang yang baru dia kenal yang menolong dia ini, dia langsung bertekad, saya harus ber-PI kepadanya. Ya. Setelah tiba di seberang sungai, Sudarsing turun dari punggung orang itu dan melihat seputar untuk mencari tempat untuk berdiri. Ketika ia mau berpaling kepada si penolong itu, orang itu sudah lenyap. Ya, dengan seketika, lenyapnya dengan seketika. Dan tidak ada perapian lagi. Wah, lenyap dengan seketika dan gak ada perapian lagi. Saudara jadi bingung, kemana orang itu? Dan di mana perapiannya yang dia lihat tadi? Sudarsing yakin bahwa orang itu adalah penampakan malaikat Tuhan dalam bentuk manusia yang menolongnya. Itulah keyakinan Sudarsing, dan saya pikir keyakinan itu betul. Ya, orang itu adalah penampakan malaikat Tuhan dalam bentuk manusia yang menolongnya. Nah, Kisah Rasul 5 ayat 19 dan 20 dikatakan, tapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka, para rasul, keluar. Ya, waktu itu kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul 5, murid-murid Tuhan termasuk para rasul giat memberitakan Injil, bersaksi, dan ditangkap para rasul itu dimasukkan ke penjara. Tapi pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka, para rasul, keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mudah saja ya. Walaupun penjara itu penjara yang ketat penjaganya, tapi kalau malaikat Tuhan sudah datang, nggak ada seorang pun yang bisa mencegah malaikat Tuhan datang menolong para rasul itu. Luar biasa. Ya. Nah, pengalaman lainnya yang luar biasa adalah ketika Sudarsing mengabarkan Injil di kota yang bernama Rasa di negara Tibet. Ya, kota yang bernama Rasa. Nah, Sudarsing mengabarkan Injil ke situ. Dia ditangkap karena memasuki dan berkhotbah di negara asing. Dia ditangkap. Ya. Sudarsing dibawa kepada pemimpin yang bergelar Lama. Ya, kalau sudah ingat seorang bernama Dalai Lama, ya. Terus kalian Sudarsing dibawa kepada pemimpin yang bergelar Lama yang memvonisnya dengan hukuman mati. Nggak main-main ini, hukuman mati. Ya. Namun agama bangsa Tibet melarang orang melakukan hukuman mati. Itu agama mereka pada waktu itu. Ya. Jadi mereka harus melakukan sesuatu tanpa membunuhnya secara langsung. Ya, harus dilakukan sesuatu tanpa membunuhnya secara langsung. Walaupun akibatnya hukuman mati, tapi nggak langsung. Ya.
Lalu mereka memasukkan Sundar Singh ke sumur tua yang busuk baunya, sehingga membuatnya ingin muntah. Dimasukkan ke sumur tua yang busuk baunya. Ini gambarnya saya ambil dari gambar sungguhan dari sumur itu. Dasar dari sumur itu dipenuhi tulang dan daging manusia yang sudah membusuk. Dipenuhi tulang dan daging manusia. Kalau saudara sekarang lihat sini kok nggak ada tulang dan daging, ya sudah dibersihkan. Ya. Sumur itu ditutup sehingga tidak ada sinar yang bisa masuk ke dalamnya. Kunci penutup sumur itu disimpan sendiri oleh sang lama itu. Jadi nggak boleh orang buka dan nggak ada kunci duplikat karena kuncinya dipegang oleh lama itu, ya. Sang lama itu. Di dalam sumur yang gelap dan berbau busuk itu, Sundar Singh berteriak kepada Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, kita mungkin akan lebih takut daripada Sundar Singh. Ya. Sundar Singh sebagai seorang yang sungguh-sungguh beriman, ya, tapi tetap dia secara manusia mengalami rasa takut. Sehingga dia ingat akan kitab Mazmur, dalam Mazmur 22 itu. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat dari Mazmur 22 itu terlintas dalam pikiran Sundar Singh. Ia berada dalam sumur itu selama 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam, nggak main-main, bukan hanya berapa jam, tapi 2 hari 2 malam. Pada malam yang ketiga, Sundar Singh mendengar suara dari atas. Bagaimana? Apa yang dikatakan oleh suara itu? Rupanya penutup sumur itu telah disingkirkan. Penutupnya disingkirkan. Lalu seutas tali diturunkan. Dan ada suara yang mengatakan, ambillah. Ambillah. Ini cerita betul, bukan cerita main-main, bukan cerita bohong, ya, saudara. Singh mengerahkan segala kekuatannya yang tersisa. Ia mengikatkan tali itu pada lengannya dan secara perlahan ia ditarik ke atas. Ditarik ke atas. Sundar Singh itu, ya. Dia kemudian diturunkan ke atas tanah dan bisa menghirup udara segar kembali. Oh, puji Tuhan, bisa keluar dari sumur itu. Namun ketika ia melihat ke kanan dan ke kiri, dia mendapati dirinya hanya sendirian. Loh, tadi siapa yang menolong dia? Kok nggak ada? Yang mendapat dirinya hanya sendirian saja. Keesokan harinya, ia kembali ke desa itu dan mulai berkhotbah lagi, mulai berPI lagi. Dia mulai berkhotbah lagi. Pemimpin lama mendengar berita bahwa Sundar Singh sudah bebas dan berkhotbah lagi. Wah, akibatnya Sundar Singh ditangkap lagi dan menghadap sang lama itu. Ia diinterogasi tentang bagaimana caranya ia bisa lepas. Ayo, siapa yang menolong kamu bisa lepas? Siapa? Sundar Singh mengatakan bahwa ia ditolong oleh seorang penolong misterius yang menghilang ketika ia sampai di mulut sumur. Ketika ia sudah keluar dari sumur itu, yang menolong kok menghilang. Dia dengan marah sang lama mengatakan bahwa pasti ada seorang yang telah mencuri kunci sumur itu daripadanya dan memberitakan para pengawalnya untuk menyelidiki masalah ini. Dia pikir ada orang yang diam-diam mencuri kunci itu dari pakaiannya, ya, dari jubahnya itu. Setelah diselidiki ternyata memang nggak ada yang orang lain yang menyimpan kunci itu selain hanya di dalam pakaian sang lama sendiri, gitu. Sang lama terkejut sekali dan menyadari bahwa ada kekuasaan supranatural yang telah bekerja. Akhirnya Sundar Singh dilepaskan dan diminta untuk meninggalkan tempat itu.
lama meminta sudah sing pergi, dah aku tidak akan menghukum kamu lagi, tapi jangan kembali ke tempat itu lagi. Dua cerita tadi mengingatkan kita akan banyak kisah dalam Alkitab yang menyatakan penampakan malaikat Tuhan untuk menolong para hambanya. Penampakan malaikat Tuhan untuk menolong para hambanya. Malaikat yang mengeluarkan Rasul Petrus dari penjara karena perintah Herodes. Dikatakan dalam Kisah Rasul 12, dikatakan pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Wah, ini penjagaan yang ketat sekali nih. Di sebelah kiri kanannya dikawal oleh dua orang pengawal, dan di luarnya dikawal, ya, di muka pintu dikawal oleh prajurit yang lain. Ya, kita baca sama-sama yang biru. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan, cuma seorang, nggak perlu banyak-banyak. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Petrus tertidur, ia dibangunkan. Katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Ya, rantai saja gugur. Orang-orang, kalau sudah lihat gambar itu, mereka seperti dibutakan begitu ya, oleh seorang malaikat. Nggak usah banyak-banyak. Kita kadang-kadang sebagai orang Kristen, kita mohon supaya Tuhan lindungi anak kita dengan ribuan malaikat. Kok serakah banget sih? Cukup seorang malaikat saja sudah bisa menguasai banyak hal. Ya, cukup seorang malaikat saja. Terus sekalian, kalau kita melihat selanjutnya, kesaksian hidup di atas mengingatkan kita akan janji Tuhan. Yuk kita baca sama-sama janji Tuhan apa? Dalam Ibrani 1 ayat 14. Yuk 1, 2, 3. Bukankah mereka semualah roh-roh yang melayani, itu para malaikat surgawi ya, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Bukankah mereka semualah roh-roh yang melayani? Jadi malaikat-malaikat Tuhan itu roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Siapa itu yang memperoleh keselamatan? Ya umat pilihan Allah, ya saudara saya yang sudah percaya Yesus sebagai juru selamat. Kita dilayani oleh roh-roh yang gak kelihatan itu, yaitu malaikat surgawi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Malaikat Tuhan telah menolong Sadrah, Mesah, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Sudah lihat Daniel 3. Ya, sudah lihat harusnya 3 orang kok, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Tapi muncul satu lagi, yaitu malaikat Tuhan yang menyelamatkan ketiga hambanya dari perapian yang menyala-nyala. Ya, sudah lihat, malaikat Tuhan telah mengatupkan mulut singa-singa yang ingin mencabik-cabik Daniel. Sudah lihat, yaitu singa besar-besar, lapar. Daniel dihukum, dimasukkan ke dalam lubang singa. Ternyata semua singanya nggak mampu, ya, nggak mau dia makan Daniel karena ada malaikat Tuhan yang menjagai hambanya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, oke. Seorang malaikat Tuhan telah memberi kekuatan kepada Yesus. Ya, malaikat Tuhan memberi kekuatan kepada Yesus ketika ia sedang bergumul di Taman Getsemani. Lihat Lukas 22 ayat 43. Ya. Dikuatkan oleh malaikat Tuhan. Ya. Seorang malaikat Tuhan telah menggulingkan batu besar penutup kuburan Tuhan Yesus. Pada hari ketiga, yaitu hari Minggu, mungkin subuh. Ya, batu itu disingkirkan oleh malaikat Tuhan. Ya, dan Tuhan Yesus bangkit pada hari ketiga. Puji Tuhan, haleluya. Oke, ada banyak contoh lainnya yang bisa kita dapatkan dalam Alkitab. Saya tidak perlu sebutkan satu semuanya karena waktu. Ya, cuma ada banyak contoh lainnya yang bisa kita dapatkan dalam Alkitab tentang karya malaikat Tuhan. Puji Tuhan. Malaikat Tuhan, malaikatnya saja hebat. Apalagi Tuhannya yang menciptakan malaikatnya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Oke.
Kata malaikat berasal dari kata Yunani yaitu angelos. Angelos artinya yang diutus Allah. Itulah. Dari angelos, kalau dalam bahasa Inggris angel, ya dalam bahasa Indonesia malaikat, mempunyai arti yang diutus Allah. Mereka adalah ciptaan Allah juga. Jadi bukan malaikat itu mencipta dirinya sendiri, bukan. Mereka adalah ciptaan Allah juga. Seperti ditulis dalam Kolose 1 ayat 16. Ya, diciptakan oleh Allah juga. Karena dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Puji Tuhan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk. Jadi malaikat juga ciptaan Allah, salah satu ciptaan Allah, ciptaan Allah. Puji Tuhan. Jumlah mereka sangat banyak. Kita nggak tahu jumlah pastinya. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 68 ayat 18. The chariots of God are 10 of thousands and thousands of thousands. Ya aduh. Kereta-kereta kuda dari Allah, yaitu para malaikat Tuhan tuh, ya, adalah puluhan ribu dan berjuta-juta. Ya, dalam konteks waktu itu kan belum ada mobil ya. Ya, kitab Mazmur itu kan ditulis waktu itu belum ada mobil. Orang pakai kuda, pakai kereta kuda. Ya, Tuhan itu menciptakan malaikatnya dan dikatakan malaikat itu ya makhluk yang roh. Tapi ini digambarkan mereka seperti menunggang kereta-kereta kuda. Ya, maksudnya orang kalau berlari kan kalah cepat dengan kereta tuh, kereta kuda. Jadi padahal sebenarnya malaikat itu ya makhluk roh. Ya, beliau bisa kemana saja dengan terbang. Ya, ini satu kalimat yang dalam bentuk syair. Kereta-kereta kuda dari Allah. Para malaikat itu Allah puluhan ribu dan berjuta-juta, nggak diketahui, nggak diberitahu berapa banyak, tapi berjuta-juta. Waktu itu angka juta itu kan banyak sekali. Kalau sekarang mungkin bermiliar-miliar, ya. Terus kalian ini penting. Nah, demikian juga seperti dilihat oleh Rasul Yohanes. Kemudian saya melihat lagi, saya mendengar suara malaikat yang beribu-ribu dan berjuta-juta banyak. Sampai sekarang kita yang sudah hidup pada abad 21 ini, kita kalau bertemu dengan seseorang yang sudah begitu baik sama kita katakan beribu-ribu terima kasih. Harusnya berjuta-juta, harusnya bermiliar-miliar terima kasih mungkin ya. Kalau terhadap seseorang yang sudah begitu baik sama kita. Ya, itu adalah bahasa simbol. Ya berarti apa? Begitu banyak kita ditolong, kita begitu banyak harus berterima kasih. Ya. Nah, dikatakan saya mendengar suara malaikat yang beribu-ribu dan berjuta-juta banyaknya. Malaikat itu begitu banyak jumlahnya. Rupanya malaikat punya kemampuan untuk mengubah wujudnya. Punya kemampuan untuk mengubah wujudnya. Bandingkan penampakan mereka kepada Abram dan Lot. Lihat Kejadian 18, Kejadian 19 dan selanjutnya. Ya. Oke. Kejadian 18 ayat 1 dan 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. 3 orang. Siapa itu? Katakan Abraham sujud sampai ke tanah. Maksudnya apa? Terus sekalian, yang disembah oleh Abraham pastilah bukan malaikat, tetapi pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dari 3 malaikat yang menampakkan diri itu, salah satunya adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Sang Firman, yang kemudian pada Perjanjian Baru menjelma dalam diri Tuhan Yesus. Ya, di situ penampakan Sang Firman didampingi oleh 2 malaikat lain, sehingga Abraham menyembah Sang Firman yang mengambil bentuk sebagai malaikat Tuhan yang datang kepada Abraham waktu itu. Ya.
Wahyu 22 ayat 8 sampai 9. Dan setelah aku, yaitu Yohanes, mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Jadi Yohanes mau menyembah malaikat itu, malaikat yang menyatakan wahyu itu. Tetapi malaikat itu berkata kepada Yohanes, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Jadi malaikat yang benar nggak mau disembah oleh manusia. Malaikat yang benar justru menyuruh Yohanes untuk menyembah Allah saja, jangan menyembah malaikat. Orang yang menyembah malaikat itu keliru. Itu menyembah berhala itu. Berhalanya itu malaikat. Tidak, malaikat yang benar tidak mau disembah. Dia hanya memerintahkan manusia, yaitu Yohanes di sini, untuk menyembah Allah saja. Ya, ini satu contoh, satu bukti petunjuk yang penting. Ya. Dan di dalam sekejap mata, para malaikat dapat turun dari kemuliaan surgawi ke dunia dalam sekejap mata. Para malaikat dapat turun dari kemuliaan surgawi ke dunia. Dan di dalam sekejap mata juga dapat kembali lagi ke sana. Ya, ini jangan saudara tanya kecepatan malaikat terbang berapa kilo 1 jam. Cepat sekali. Ya, cepat sekali. Sekalian puji Tuhan. Nah, tugas malaikat adalah untuk melayani orang-orang yang beroleh keselamatan. Luar biasa ya. Kita yang percaya pada Yesus dilayani oleh malaikat yang hebat-hebat itu. Ya. Saudara lihat Ibrani 1 ayat 14. Bukankah mereka semua roh-roh yang melayani, itu malaikat ya. Roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Puji Tuhan. Siapakah kita ini? Kok dilayani oleh malaikat-malaikat yang hebat-hebat itu? Ini firman Tuhan. Bukankah mereka semua roh-roh yang melayani ini? Malaikat-malaikat ya. Yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Puji Tuhan. Para malaikat surgawi adalah roh-roh yang tidak bertubuh jasmani. Sehingga dalam keadaan roh, mereka tak dapat dilihat oleh mata jasmani manusia. Dalam keadaan roh, mereka tidak dapat dilihat oleh mata jasmani manusia. Puji Tuhan. Namun mereka, malaikat yang roh itu, dapat menjelma menjadi manusia jika Allah memerintahkan mereka untuk berbuat demikian. Mereka kadang-kadang menjelma menjadi dalam bentuk manusia jika Allah memerintahkan mereka demikian. Tapi sebenarnya malaikat surgawi itu bentuknya roh. Ya. Kalau bisa dilihat seperti menolong Sundar Singh tadi, itu karena penampakan sementara saja untuk menolong hambanya yang sedang mengalami pergumulan itu. Setelah itu malaikat hilang lagi dalam bentuk roh lagi. Ya. Oleh karena itu penulis kitab Ibrani mengingatkan kepada jemaat Tuhan sebagai berikut. Apa yang diingatkan oleh penulis kitab Ibrani? Ya. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang yang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi kalau kita lihat hamba Tuhan sedang bergumul, waktu itu ya, pada waktu perjanjian baru ditulis itu, ya, orang-orang kalau harus pergi keluar kota, bahkan keluar negeri, mereka tidak semudah sekarang dapatkan hotel. Sehingga dikatakan, para anak Tuhan, keluarga Allah, yaitu orang percaya pada Yesus, harus membuka rumah mereka untuk menjamu, ya, untuk menjamu hamba-hamba Tuhan yang rela diutus kemana saja untuk memberitakan firman. Dan penulis kitab Ibrani berkata, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ya, jangan-jangan orang yang kamu jamu itu adalah malaikat yang punya tujuan yang tertentu. Ya, karena bagi orang yang membuka pintu rumahnya untuk menjamu hamba-hamba Tuhan yang benar, bukan hamba-hamba Tuhan yang bohong-bohong, bukan orang yang coba berusaha menipu orang lain dengan berkata saya ini pendeta, padahal penipu dia. Ya, tapi ini orang yang betul-betul jujur dengan sungguh-sungguh melayani. Dan anak-anak Tuhan sebagian membuka rumah mereka untuk menjamu hamba-hamba Tuhan ini.
yang jujur, yang baik dan suci. Ya. Dikatakan jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang yang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ini Ibrani 13 ayat 2. Puji Tuhan. Kalau sekarang mungkin saudara berkata, saya merasa hamba Tuhan kalau ditampung di rumah kami, takut dia hamba Tuhan itu kalau terganggu, ya, karena kami masih punya anak kecil terganggu istirahatnya mungkin. Sudah kami ada berkat, kami bawa hamba Tuhan itu ke hotel yang baik saja, ya, ke hotel yang bersih, ke hotel yang sopan, ya, supaya dia bisa menikmati akan istirahatnya dengan baik dan besok bisa melayani dengan baik. Ya, itu terserah, itu puji Tuhan. Ya, tapi pada waktu itu fasilitas hotel tidak seperti sekarang ini. Ya, tapi pada waktu itu orang-orang membuka rumah mereka untuk menjamu hamba Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kayaknya firman Tuhan menjadi berkat, dan minggu depan kita akan merayakan kembali akan kelahiran Yesus yang rela datang ke dunia untuk manusia yang berdosa, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdiri, kita akan menyembah Tuhan, menyanyikan lagu sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Kami menyembah Engkau, Sang Firman yang menjadi manusia. Kami menyembah Engkau, ya Tuhan, karena Engkau lah yang patut dan layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kerelaan Tuhan, kehadiran Tuhan bagi kami manusia yang berdosa. Terima kasih dan terima kasih. Siapkan jemaat Tuhan untuk menyambut perayaan Natal yang kami adakan minggu depan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan amin. Silakan duduk.